Prancis adalah kekuatan menakutkan antara ujung dekade 90-an dan sepanjang dasawarsa pertama milenium ketiga. Mereka menjuarai Piala Dunia 1998 dan menjadi satu dari jajaran 7 negara yang pernah memenanginya. 2 tahun kemudian, secara luar biasa, mereka menyabet juara Piala Eropa 2000, sebuah prestasi yang akan sulit disamai. Sedikit kehilangan jalur pada Piala Dunia 2002, dan sempat amat diragukan, mereka menunjukkan jati diri kembali ketika melaju hingga partai final Piala Dunia 2006. Namun setelah itu, Prancis seakan memulai dari nol lagi. Ditandai dengan mundurnya satu demi satu anggota generasi emas yang membawa mereka menjadi juara dunia 1998, yang dimulai dengan Deschamps, Blanc, Desailly, hingga yang terakhir Zidane, mereka melalui penghujung dasawarsa ini dengan penampilan yang amburadul. Diragukan sejak awal dan karena itu dikeluarkan dari daftar tim unggulan, mereka tampil sangat buruk di Piala Eropa 2008. Dari 3 pertandingan, mereka hanya mengemas 1 nilai, dan karena itu harus pulang lebih dini. Selain karena telah berlalunya masa generasi juara, kegagalan Prancis ditengarai karena mereka salah memilih pelatih. Raymond Domenech tak begitu disukai karena dia mempercayai astrologi untuk menentukan pemain yang dipilihnya masuk, juga karena hasil racikannya yang tak begitu sedap ditonton. Namun, tentu saja dia dibenci karena hasil buruk yang dipersembahkan tim nasional Prancis kepada para pendukungnya. Meski Prancis menjadi runner-up Piala Dunia 2006 di bawah asuhannya, publik Prancis yakin hasil itu bukan karena jasa Domenech, tapi lebih karena kembalinya 3 pensiunan yaitu Zinedine Zidane, Claude Makélélé, dan Lilian Thuram. Maka, ketika mereka tampil memalukan di Piala Eropa 2008, tak ada yang lebih dihujat kecuali Domenech, lebih-lebih setelah yang bersangkutan, tak lama setelah tersingkir dari Euro 2008, justru melamar pacarnya. Namun, pada kenyataannya Domenech tetap memegang jabatannya. Dia mesti membawa Prancis melaju ke putaran final Piala Dunia 2010 Afrika Selatan. Domenech melakukannya dengan berbekal 2 alumni angkatan 1998, Thierry Henry dan Patrick Vieira, dan sekelompok pemain dari generasi terbaru sepak bola Prancis macam Franck Ribéry, Karim Benzema, dan Yohan Gourcuff. Dan, Domenech berhasil. Prancis bisa kita saksikan berlaga di Afrika Selatan. Namun, seperti yang kerap terjadi kepada tim nasional Prancis belakangan, keberhasilan Prancis di bawah Domenech melaju ke Afrika Selatan harus disertai catatan. Dan untuk kali ini, catatan tersebut amat besar sekaligus memalukan. Sebab, tiket putaran final Piala Dunia 2010 Afrika Selatan itu mereka rebut dengan bantuan tangan. Setelah tak berdaya menghadapi penantang terberatnya di grup 7 kualifikasi zona Eropa, Serbia yang notabene sebuah tim baru, Prancis cukup beruntung mampu mendarat di urutan kedua. Hal inilah yang membawa mereka ke babak playoff. Undian yang dilakukan FIFA pada 19 Oktober 2009 kemudian menentukan bahwa lawan mereka di playoff adalah Republik Irlandia. Irlandia, yang diasuh oleh pelatih legendaris asal Italia, Giovanni Trapattoni, masuk ke playoff setelah menjadi runner-up grup 8 zona Eropa di bawah Italia. Playoff dilakukan dengan sistem kandang tandang. Tim yang memiliki nilai lebih, atau memiliki selisih gol lebih baik, akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2010. Pertandingan pertama digelar di Stadion Croke Park, Dublin, kandang Republik Irlandia, 14 November 2009. Di luar perkiraan, Prancis mengambil inisiatif menyerang dan berjuang keras memenangi pertandingan. Thierry Henry dan kawan-kawan berhasil mendominasi pertandingan dan akhirnya membubuhkan kemenangan di kandang lawan lewat gol Nicolas Anelka pada menit ke-72 dan menjadi satu-satunya gol Prancis. Walaupun kalah di kandang, Republik Irlandia tidak patah arang. Seperti yang dikatakan kapten mereka, Rob Bikin, mereka berjanji untuk menang di Paris. Dan, janji itu nyaris saja ditunaikan 4 hari kemudian, saat partai kedua digelar di Stade de France, Saint-Denis. Di depan hampir 80.000 supporter Prancis, striker yang meraih status kebintangannya bersama klub Tottenham Hotspur itu mencetak gol ke gawang Prancis pada menit ke-27. Prancis tak mampu membalas hingga usai waktu normal. Gol tunggal Keane itu akhirnya memaksa Prancis memainkan babak perpanjangan waktu. Dan, terjadilah apa yang kemudian terjadi. Menit ke-102 babak perpanjangan waktu, Prancis mendapat hadiah tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Irlandia. Florent Malouda mengambil tendangan bebas itu. Bola diarahkan ke tiang jauh, di mana kapten tim sekaligus striker timnas Thierry Henry telah menunggu. Merasa bola kiriman Malouda itu terlalu keras untuk dihentikan dengan dada, Henry kemudian menjulurkan lengan kirinya. Setelah bola dapat dihentikan dengan lengan, Henry menambah sebuah sentuhan kecil dengan telapak tangannya untuk memastikan bola dikuasai sepenuhnya. Bola yang telah jinak itu kemudian dikirim Henry dengan sepakan kecil ke tengah mulut gawang, di mana bek William Gallas telah menunggu. Dengan tandukan tak sempurna, Gallas menceploskan bola itu. Persis saat Henry memainkan lengannya, hampir semua pemain Irlandia mengangkat tangannya untuk mengisyaratkan ada pelanggaran.
Namun, wasit Martin Hanson tak melihat ada yang salah, demikian juga dengan dua asistennya. Maka, dia menunjuk titik tengah, menandakan bahwa itu gol yang sah. Sang wasit bergeming dengan keputusannya meskipun kiper Irlandia, Cy Given, memburunya sembari memukul-mukul lengannya. Hingga babak perpanjangan waktu, tak ada lagi gol tercipta. Kedudukan imbang 1-1, dengan selisih gol 2-1 untuk Prancis. Dengan begitu, Prancislah yang lolos ke Afrika Selatan meskipun pakai tangan. Republik Irlandia tak segera dengan rela menerima kegagalan mereka ke Piala Dunia Afrika Selatan. Rob Bikin, sang kapten, langsung meminta tanding ulang. Permintaan itu kemudian menjadi permohonan resmi Asosiasi Sepak Bola Irlandia kepada FIFA. Bahkan, juga sempat memberi usulan jalan keluar, dengan cara menambahkan Irlandia di putaran final Piala Dunia secara otomatis. Namun, hingga tiba saat datangnya pengundian peserta, permintaan-permintaan FAI itu tak diluluskan FIFA. Meskipun jatahnya di putaran final Piala Dunia tak diutak-atik, Prancis tak bisa menghindari nada permusuhan dari seluruh penjuru dunia terhadap cara mereka lolos ke Afrika Selatan. Kapten tim, Thierry Henry, atas caranya meloloskan Prancis, menjadi bulan-bulanan pers, baik dari media internasional maupun dari media lokal, bahkan juga dari kalangan dalam insan sepak bola. Pengakuannya yang jujur bahwa dia memang menyentuh bola dengan tangan, serta permintaannya yang tulus untuk jika memungkinkan menggelar pertandingan ulang, sama sekali tak menyelamatkannya dari serangan. Daily Telegraph edisi Australia menyatakan, Henry akan segera mengisi tempat tak terhormat sebagai UC curang terbesar dalam dunia olahraga. Telegraph binar karena tak lama kemudian majalah Time dengan segera meletakkan gol tangan Henry di urutan pertama dalam daftar kecurangan olahraga, jauh mengungguli gol tangan Tuhannya Maradona yang berada di peringkat ke-11. Dengan referensi yang sama, Richard Williams, penulis di media terkenal, Guardian, dengan tegas mengatakan bahwa gol curang Henry jauh lebih buruk daripada gol tangan Tuhan yang dibuat Maradona.